semuanya. Semoga kita tetap selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tema 5G tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah menyimak video antum dapat menjelaskan perjuangan-perjuangan dalam mempertahankan Indonesia. Baiklah anak-anak ustazah, sebelum pelajaran kali ini kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Perjuangan mempertahankan Indonesia. Nah, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak setuju, seperti Belanda, Inggris, dan Jepang. Kemudian, Belanda datang kembali dengan membonceng Inggris yang diberi nama dengan AFNI, dipimpin Jenderal Sir Philip Christison. Nah, hal ini ditentang oleh rakyat Indonesia dengan berbagai pertempuran. Nah, di sini ada dua perjuangan. Yang pertama, perjuangan secara fisik, yaitu perjuangan menggunakan senjata. Yang kedua, perjuangan secara diplomasi atau melalui meja-meja perundingan. Pertempuran secara fisik yang pertama kita bahas yaitu pertempuran 10 November 1945. Nah, pertempuran antara tentara Inggris dengan Indonesia ini berawal dari tewasnya Brigjen AWS Malabi yang merupakan pimpinan sekutu. Nah, sehingga pada saat itu pihak sekutu memprotes keras atas tewasnya Brigjen AWS Malabi. Nah, karena banyaknya pahlawan yang tewas pada pertempuran ini, maka di tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran fisik yang kedua yaitu pertempuran Ambarawa. Nah, pertempuran Ambarawa ini terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Nah, pertempuran ini disebabkan karena sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Oleh karena itu, rakyat Indonesia marah sehingga terjadilah pertempuran antara Indonesia dengan sekutu. Yang ketiga, Bandung Lautan Api. Nah, peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Pertempuran ini bermula karena ultimatum sekutu agar Indonesia menyerahkan senjata dari tentara Jepang. Nah, di sini rakyat Bandung marah kemudian membakar kota Bandung agar tidak dikuasai oleh sekutu. Nah, maka pada pertempuran ini dinamakanlah Bandung Lautan Api. Selanjutnya, pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area ini terjadi pada tanggal 10 Desember tahun 1945. Pertempuran ini terjadi karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih, sehingga terjadilah perlawanan antara rakyat Indonesia dengan pihak Belanda. Selanjutnya, serangan umum 1 Maret tahun 1949. Serangan ini terjadi di Yogyakarta. Serangan ini terjadi akibat Belanda yang menduduki Yogyakarta dan propaganda TNI telah hancur. Nah, karena hal ini rakyat Indonesia marah sehingga terjadilah pertempuran. Kemudian perjuangan secara diplomasi. Ingat tadi, perjuangan secara diplomasi ini merupakan perjuangan dengan melalui meja-meja perundingan. Nah, yang pertama kita bahas yaitu perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati ini terjadi pada tanggal 10 November tahun 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Nah, dalam perundingan ini Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Nah, hasil perundingannya yang pertama, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, negara Indonesia terdiri dari negara Republik Indonesia, kemudian negara Indonesia itu terdiri dari negara Indonesia Timur dan negara Kalimantan.
Republik Indonesia atau RI dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepalanya. Yang kedua, perjuangan secara diplomasi yang kedua yaitu Perjanjian Renville. Nah, perjanjian ini terjadi pada tanggal 17 Maret tahun 1948. Ini tepatnya di atas kapal USS Amerika. Nah, dalam perjanjian ini Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan delegasi dari Belanda yaitu dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Widjojoatmojo. Nah, hasil perundingan atau hasil perjanjian Renville ini yang pertama, Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera, dan sebagian kecil wilayah Jawa Barat. Yang kedua, semua pasukan Republik Indonesia harus ditarik mundur dari wilayah kekuasaan Belanda. Yang ketiga, Belanda tetap berdaulat di wilayah Republik Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, itulah tadi perjanjian Renville. Yang ketiga kita bahas yaitu perjanjian Roem-Royen. Nah, perjanjian ini terjadi pada tanggal 17 April tahun 1949 di Jakarta. Di sini Indonesia diwakili oleh Muhammad Roem dan Belanda diwakili oleh Van Royen. Maka disebutlah perjanjian ini Roem-Royen. Nah, hasil dari perjanjian Roem-Royen yang pertama, pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Yang ketiga, Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Yang keempat, akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Perjuangan yang keempat yaitu konferensi meja bundar. Nah, ini terjadi pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949. Nah, pada konferensi ini Indonesia diwakili oleh Sultan Hamid dan Belanda diwakili oleh Van Maarseveen. Hasil dari konferensi meja bundar yang pertama, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia pada 17 Desember tahun 1949. Kemudian yang kedua, penyelesaian Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan kepada RIS. Yang ketiga, RIS dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Yang keempat, RIS harus membayar hutang kepada Belanda sejak tahun 1942. Yang kelima, pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Yang keenam, kapal Belanda ditarik kembali ke Indonesia. Republik Indonesia pada 17 Desember tahun 1949. Kemudian yang kedua, penyelesaian Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan kepada RIS. Yang ketiga, RIS dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Yang keempat, RIS harus membayar hutang kepada Belanda sejak tahun 1942. Yang kelima, pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Yang keenam, kapal Belanda ditarik kembali ke Indonesia. Nah, itulah tadi pembelajaran kita tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semoga antum dapat memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Oke, sebelum pelajaran hari ini sudah tutup, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.